Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, Masya Allah, wa tabarakallah, wa tawakkalna ala Allah, la hawla wa la quwwata illa billah, hasbunallah wa ni'mal wakil. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama wa huwa sami'un alim. Asbahna wa asbahal mulku lillah walhamdulillah la syarika lah, la ilaha illa huwa wa ilaihin nusyur. Asbahna ala fitratil islam wa kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula, amma ba'da. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana zidna ilman nafi'ah warzuqna fahman wadiha. Rabbana faqqihna fid din wa 'allimna bit ta'wil. Rabbana iftah lana futuhal 'arifin. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Amin. Maha suci Allah dan segala puji baginya. Pujian sebanyak bilangan makhluknya, sebanding dengan nikmat karunia-Nya, sepadan dengan kemuliaan wajahnya dan keagungan kekuasaannya. Salawat dan salam semoga tercurah atas junjungan Nabi besar Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Bapak Ibu hadirin jamaah Masjid Al-Hidayah yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Hal yang patut kita selalu syukuri adalah nikmat pertama, nikmat utama, kita dihidupkan kembali. Artinya diberi kesempatan untuk menjalani tugas, kewajiban, pengabdian kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kesempatan yang sangat mahal, kesempatan yang sangat diinginkan oleh mereka yang telah mendahului kita, yang mengiba dan mengharap dengan sangat minta dihidupkan kembali di dunia ini. Farji'na na'mal salihah, ya Rabb kami kembalikan kami ke dunia agar kami bisa beramal saleh. Inna muqinun, sungguh kami sekarang telah yakin. Jadi rasa syukur kita harus dihadirkan seakan-akan kita sudah meninggalkan dunia ini, sehingga kita bisa memberikan penghargaan, rasa syukur yang besar untuk mengisi waktu-waktu kita, mengisi kesempatan hidup kita ini. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tema kita pada sesi pagi hari ini adalah hikmah haji mabrur. Semoga tema ini tidak udet ya istilahnya, karena sampai sekarang masih ada jamaah haji yang belum kembali ya. Apakah dari jamaah Al-Hidayah ada yang berangkat haji tahun ini? Alhamdulillah. Ada ya? Berapa orang Pak? Masya Allah, alhamdulillah. Ada yang hadir sekarang?
Atau belum kembali? Oh, kembali. Tentu tema ini tidak diperuntukkan secara khusus buat mereka para hujjaz. Ya. Karena syiar Dzulhizzah, syiar Idul Adha, syiar kurban, bahkan syiar haji sendiri ya, itu harus kita peringati sebagai ya, orang-orang ya, muslim, orang-orang beriman. Untuk kita bisa mengambil pelajaran dari peristiwanya, dari kejadiannya. Nah, ada tema besar di samping kurban ya, di samping sholat Idul Adha ya, yaitu peristiwa haji itu sendiri ya. Yang di sana ada ekspektasi, ada harapan besar yang semestinya kita hajati. Apakah bagi mereka yang sudah menunaikan ibadah haji, atau lebih-lebih mereka yang belum gitu. Bagaimana kita selalu dengan penuh harapan meminta kepada Allah Subhanahu wa taala karunia bisa diberikan haji yang mabrur. Allahumma rizqna hajjan mabrura. Ya Allah, karuniakanlah kepada kami haji yang mabrur. Apakah mesti relevan bagi mereka sudah haji menghajati ini? Iya, masih. Apakah perlu dipanjatkan bagi orang yang, apakah mesti relevan juga bagi orang yang belum haji? Iya, masih. Karena makna mabrur itu sangat luas, sangat penting ya, bahkan menjadi indikasi sukses hidup kita ya. Jadi kita perlu nih ya, sudah haji atau belum haji ya, minta pada Allah, Allahumma rizqna hajjan mabrura wa sa'yan mashkura, usaha yang disyukuri ya, wa dhanban maghfura, dosa yang diampuni, wa tijaratan lan tabura, perniagaan yang tidak rugi. Jadi tema ini ya, bisa kita ambil manfaatnya. Bagaimana kita bisa mendapatkan ya pengertian, pemahaman dan penghayatan dari apa yang kita minta, kita hajati kepada Allah terkait haji mabrur ini. Jadi apa sih haji mabrur itu? Ya, asal kata mabrur itu dari barra ya burru barran, madda ya muddu maddan ya, albir ya. Jadi artinya itu taat, ketaatan, berbakti, kebaktian ya, kebajikan, kesolehan. Itu makna bir. Dalam ruang lingkup yang luas, ruang lingkup yang besar gitu ya, ruang lingkup yang sumul, mencakup hidup dan kehidupan kita. Nah, kita akan mendapati ya pengertian istilah albir itu ada di dalam narasi hadis dan banyak di dalam ayat-ayat Al-Qur'anul Karim ya. Bahkan ya di dalam Al-Qur'anul Karim itu kosakata albir itu tidak ada di surat Al-Hajj atau di dalam rangkaian ayat-ayat tentang haji gitu ya. Dalam hadis disebut al-birru husnul khuluq. Bir itu ya, asal kata mabrur ya, itu adalah husnul khuluq, akhlak yang baik. Akhlak itu ya performa, jati diri, eksistensi ya, diri ya, sebagai personal, sosial dan ya, bagian tak terpisah dari lingkungan semesta alam itu. Husnul khuluq ya, terkait ya akhlak kepada Allah, akhlak kepada sesama manusia, akhlak kepada sesama makhluk Allah lainnya. Luas ruang lingkupnya husnul khuluq itu ya. Jadi kalau dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam al-birru husnul khuluq ya, haji mabrur itu adalah orang-orang yang dikaruniai albir ya, yaitu husnul khuluq itu sendiri. Nah, sedangkan dalam Al-Qur'an ya ada disebut ya kata albir atau al-abrar. Nah, tadi Imam membaca dari surah Al-Mutaffifin ya. Al-Mutaffifin ayat 18 dan 22. Ya,
Ada disebut di situ ya, al-abrar. Ya. Di dalam surah Al-Baqarah ayat 177, "Laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghrib, walakinnal birra man amana billah," dan seterusnya. Di ayat ini jelaskan bukanlah disebut sebagai sebuah ketaatan, kesolehan, kebajikan ya. Ya, aktivitas ya, menghadap ke timur ke barat. Mungkin ini menyinggung orang-orang yang bertapa gitu kan, orang-orang yang diam ya, asik ya, berusaha untuk mencapai peningkatan kualitas diri, tapi dia mengabaikan ya entitas dirinya sebagai bagian dari sosial peradaban manusia ya, sebagai bagian dari bumi, langit, yang makhluk Allah yang lainnya. Gak seperti itu kebajikan itu, al-birr kata Allah, tapi mencakup seluruh rukun iman, seluruh rukun Islam, seluruh performa diri ini, akhlak karimah, akhlak mahmudah, akhlak azimah, itu kesolehan pribadi, kesolehan sosial, kesolehan lingkungan semesta. Maka Nabi diberi gelar oleh Allah itu dengan akhlak azimah, wa innaka la'ala khuluqin azim, karena ya keberadaannya, kontribusi dan manfaatnya itu memberikan rahmat bagi semesta alam, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Jadi agama ini ya, kita berhaji ya, intajnya, hasilnya harus bisa ya menghasilkan husnul khuluq, lebih baik ya, tidak semata ya baik secara pribadinya, tapi juga sosial, masyarakat, negara, bangsa, peradaban manusianya ya, juga ya lingkungan ya semestanya. Nah seperti itu. Ada di surah Al-Maidah ya ayat 3 ya, ta'awanu 'alal birr ya kan, bir kan, mabrur bir, ta'awanu 'alal birr, bekerjasamalah. Jadi untuk menegakkan albir itu, kesolehan semesta, rahmatan lil alamin, gak bisa dilakukan secara sendiri-sendiri, sehebat, sekapasitas, kualitas apapun. Kita memang ya sunnahnya dihadirkan ke dunia ini ya dalam satu kesatuan tatanan dan sistem. Qul huwallahu ahad, katakanlah dia Allah yang ahad. Gimana kita melihat keesaan Allah Subhanahu wa taala? Lihat ciptaannya ini yang luas, terbentang, tiada batasnya, banyak tak terhitung jumlahnya ya, besar nggak keukur, kecil nggak nampak. Tapi ternyata ya, kalau kita tafakuri ya, kita berzikir ya, kita perhatikan, ternyata seluruh ciptaan Allah itu ada dalam satu kesatuan tatanan dan sistem, nggak ada yang terpisah ya, nggak terpisah, baik sesama jenis makhluk sama manusia ataupun antara makhluk yang lain, itu ada dalam satu tatanan. Nah, jadi kita semahamkan ini ya. Ta'awunal birri wat taqwa. Al Imran ayat Al Imran apa itu? Al Insan ayat 5 ya. Indal abrara itu disebut ya. Kemudian Al Infitar innal abrara lafi na'im ya, dan seterusnya. Jadi albir itu disebut dalam hadis adalah berakhlak baik. Ya, jadi tidak sekedar mengharap pahala diterimanya ibadah haji, tapi ada dampak, ada impact, ada hasil ya dari ibadah haji dan ibadah-ibadah yang lainnya seterusnya. Atau yang oleh hadis disebutkan ada dua hadis nih yang menjelaskan albir itu ya. Pertama jelaskan tentang husnul khuluq ya, dalam riwayat yang lain menjelaskan albir itulah sesuatu yang jiwamu tenteram kepadanya dan hatimu menjadi tenang. Ya. Sesuatu yang dilakukan dengan penuh cinta, dengan penuh keridhaan, dengan mutmainnah, itu albir. Makanya ya amal menikah itu ya, wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Di sana ya, di dalam pernikahan itu ada ya, pasca beramal nikah itu ada ladang amal yang lebih luas lagi, lebih banyak lagi,
lebih besar lagi daripada masih bujang, ya, masih jomblo. Di sana ada banyak albir, ya, banyak albir. Pada diri ayah ada albir, pada diri suami ada albir, pada diri istri ada albir, pada diri anak-anak, cucu semuanya ada albir. Banyak kebaikan-kebaikan yang bisa ditanam, ya. Nah, seperti itu. Karena itu, ya, kita definisikan haji mabrur apa sih? Ya, adalah haji yang makbul, ya, atau diterima. Pertama itu. Ya, tentunya semua amal yang kita harapkan bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Syaratnya kan, ya, dilakukan dengan ikhlas, ya. Kedua, as-shawab. As-shawab itu mengikuti tata cara, ya, fikihnya. Khudh anni manasikakum, ambil cara-cara berhaji, ya, dariku, kata Rasulullah SAW. Ya, sallu kama ra'aitumuni usalli, ya, gitu. Pertama, ya, akhlak pada Allah kita ikhlas, ya, mengikuti tata cara, ya, fikihnya. Nah, itu kalau sekedar ingin makbul, diterima. Tapi, ya, kita ingin, ya, lebih dari itu. Kalau diterima, ya, manfaatnya nanti di yaumul akhir. Yang kita inginkan bagaimana kita mendapatkan hasilnya, dampaknya di dunia ini, ya. Maka dikatakan di sini, didefinisikan haji mabrur adalah haji yang makbul atau diterima dan diberi balasan, ya. Ini nggak kebaca saya, ya. Berupa albir, gitu, ya. Jadi berarti Allah berikan, Allah rahmati dia, Allah karuniakan dia husnul khuluq, albir itu, ya. Sehingga sepulang haji menjadi lebih baik. Apanya lebih baik? Ya, agamanya, akhlaknya, kontribusinya, manfaatnya, itu dia. Jadi menjadi sosok yang berbeda, sosok yang berubah, bukan sekedar, ya, tampilan dengan kopiah haji, ya, dengan jubah, gitu kan, bukan itu. Tapi, ya, pada performan kepribadiannya, dirinya, ya kan, ya, menjadi hamba pilihannya dan kekasihnya. Nah, ini perlu digarisbawahi ini, menjadi hamba pilihannya dan kekasihnya. Maka kita dapatkan penjelasan lebih lanjut sesuai keterangan ayat Al-Quran, ya. Ya, orang yang mendapat karunia haji mabrur itu diberi jaminan garansi oleh Rasulullah SAW, al-hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illal jannah. Ya, jadi tiada balasan bagi haji mabrur kecuali surga. Ya. Ini garansi, ini jaminan. Ya, maka supaya kita bisa mendapatkan garansi jaminan ini, kita perlu indikator, gitu kan. Perlu yang bisa kita evaluasi. Seberapa kita, ya, layak mendapatkan jaminan garansi surga ini. Karena di dalam Al-Qur'an juga Allah berfirman, afahasibtum an tadkhulul jannah, ya, apakah kamu mengira begitu aja akan bisa masuk surga? Walamma ya'tikum masalul ladzina khalu min qablikum massathumul ba'sa wad-dharra'u wazulzilu hatta yaqula ar-rasulu wal ladzina amanu ma'ah mata nasrullah. Ya, di ayat ini digambarkan enggak mudah masuk surga itu. Ya. Apakah mengira dengan mudah bisa masuk surga? Walamma ya'tikum, padahal belum datang kepadamu satu situasi, kondisi, ujian, ya, yang dihadapi, ujian seperti yang dihadapi orang-orang sebelum kamu. Masathumul ba'sa wad dharra, mengalami situasi kondisi, mengalami kelaparan, kesempitan, situasi lagi di peperangan, lagi di boykot, lagi di penjara, ya. Itu bahasanya begitu Al-Quran. Masathumul ba'sa wad dharra wazulzilu, diguncang sedemikian rupa, ya. Hatta yaqula ar-rasul waladina ma'ahu hatta yaqula ar-rasul waladina ma'ahu mata nasrullah, sampai Rasul dan orang yang bersamanya, ya, meminta tolong kepada Allah, mata nasrullah, kapan datang pertolongan Allah. Artinya ujiannya, ya, sikonnya berat, gitu kan, ya. Nah, seperti itu. Nah, karena itu kita perlu, ya, di dalam meraih ekspektasi harapan mendapatkan garansi surga ini, ya, ada beberapa indikasi.
Seorang haji mabrur itu adalah hamba mukmin yang mendapat keutamaan. Ya. Ya, keutamaannya ya dari apa? Tentunya bukan sekedar gelar ya, bukan sekedar gelar haji atau hajjah, ya, Pak Haji atau Bu Haji, Bu Hajjah, bukan sekedar itu keutamaan. Ya, keutamaannya itu adalah ya husnul khuluq tadi, berubah ya, sifat kepribadiannya, ya, kebiasaan hidupnya, ya, berubah ya. Bukan sekedar pakaiannya, ya, pecinya, jilbabnya, ya, tapi ada perubahan yang mendasar, ya, seperti itu. Inilah yang apa? Yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ayatnya alhamdulillahilladzi faddalana ya, ala katsirin min ibadihil mu'minin. Jadi di antara pujian ya, yang kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala melalui ayat ini adalah pujian ya, apresiasi, penghormatan, pengakuan ya, yang Allah berikan kepada orang-orang yang diberi keutamaan di antara orang-orang beriman. Ini istimewa banget nih, istimewa banget. Ya. Jadi alhamdulillahilladzi faddalana ala katsirin min ibadihil mu'minin. Bukan min ibadil muslimin, apalagi minan nas itu ya. Orang menjadi seorang mukmin itu udah istimewa. Nah sekarang lebih istimewa dari orang beriman. Ya, ini kesempatannya ya, yang bisa didapat bagi haji mabrur ini. Ya. Nah ini. Jadi keutamaan itu adalah ya husnul khuluq. Ya. Dan di dalam hadis dikatakan khairun nas anfa'uhum linnas atau khairukum ahsanukum khuluqa. Sebab kamu adalah seutama kamu adalah orang-orang yang paling baik akhlaknya, husnul khuluq. Ya, sebaik-baik kamu adalah orang-orang yang paling banyak manfaatnya buat manusia yang lainnya. Khairun nas anfa'uhum linnas. Nah, itu dia. Jadi ini hamba mukmin yang mendapat keutamaan itu haji mabrur yang pertama. Yang kedua adalah hamba Allah yang terpilih. Masya Allah. Jadi ada dua ayat di surat yang sama An-Naml itu menjelaskan tentang ya, pujian, apresiasi. Ya. Pujian kita kepada Allah pun Allah mengapresiasi ya, kepada hamba-hamba yang diberi keutamaan di antara orang beriman. Yang kedua hamba-hamba Allah yang terpilih yang disebut Al-Mustafa. Ayatnya wa qul alhamdulillah, alhamdulillah ya. Wassalamun ala ibadihi alladhina istafa. Segala puji bagi Allah dan kesejahteraan, apresiasi, penghormatan, penghargaan, pengakuan Allah berikan kepada hamba-hambanya yang terpilih ya. Jadi kita kalau penanti ya kalau yang belum haji ini ya, diberi kesempatan jadi tamu Allah itu udah pilihan ya. Jadi ambil apa istilahnya ya, ambil poinnya gitu ya. Jadi kalau kita terpilih, arti kita dihargai, arti kita punya diberi karunia, diberi apresiasi ya, di antara ya orang-orang beriman lain terpilih. Kalau terpilih tentunya ya ibarat kita ada seleksi kepemimpinan gitu kan. Kan ya, dalam ayat itu dikatakan kan ya, tiadalah kamu berdua kecuali Allah, atau dalam hadis safar dikatakan ya, ketika kamu berjalan bersafar ya berdua ya maka akan salah satu jadi pemimpin, bertiga akan salah satu jadi pemimpin. Nah jadi ini yang ditakuti di zaman penjajahan dulu. Orang kalau naik haji itu pasti di spionase ya. Karena memang ya punya potensi, punya bakat memimpin. Ya. Di sana dia disadarkan, diberi pengertian, diberi pemahaman, diberi penghayatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oh ternyata ya saya ini hamba Allah Subhanahu wa taala. Makhluk yang diutamakan, makhluk yang diistimewakan di antara makhluk Allah yang lainnya. Ternyata ya dengan Islam ya kita ya harus berjuang gitu kan. Bagaimana membangun kesolehan ya, pribadi, kesolehan
sosial, kesolehan ya, lingkungan. Wow, pikiran-pikiran besar itu muncul. Nah, orang yang memiliki pikiran-pikiran besar, keyakinan kuat ya, maka dia akan tampil memimpin ya di tengah-tengah umatnya. Nah, seperti itu. Ini apa terpilih adalah orang-orang yang diberi bakat potensi untuk ya, memimpin umat, qiyadatul ummah. Ya. Tergantung di level sosialnya, ya. Bisa di rumah tangga, di masyarakatnya, ya, di organisasinya, di negaranya, ya, di mana saja, ya, seperti itu. Kemudian yang ketiga, orang-orang yang mengikuti hidayah. Ya. Wassalamu ala manittabal huda. Jadi bagus nih kalau kita memuji dengan ayat-ayat ini. Alhamdulillahilladzi faddalana ala katsirin min ibadil mu'minin. Kita akan baca ayat ini, hadirkan ekspektasi harapan semoga engkau berikan kepada hamba ya Allah keutamaan itu. Kemudian ya kalau udah diberi keutamaan pasti akan dipilih oleh Allah. Alhamdulillahilladzi ya alhamdulillah wassalamun ala ibadihi alladzina istafa. Pasti akan dipilih menjadi minal mustafa. Ada Pak Mustafa nih ya. Hamba terpilih. Siapa mereka ini? Orang yang diberi keutamaan dan dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala adalah wassalamu ala man ittaba'al huda. Tentunya adalah orang-orang yang mengikuti petunjuk ya. Bahasanya wassalamu ala man ittaba'al huda. Pertanyaan, siapa yang memberi salam? Siapa yang mengapresiasi? Siapa yang mengangkat, meninggikan derajat, memberi keutamaan dan memilih dia? Siapa itu? Ya, Allah SWT dengan salamnya, salamun qaulan mir rabbir rahim. Malaikatnya, salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbaddar. Ada dua salam malaikat buat orang-orang, buat hamba-hamba Allah terpilih ini yang diberi keutamaan. Ada salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbaddar. Selamat sukses atas kamu ya. Atas kesabaranmu. Kalau diberi salam ya, dengan apresiasi nilai kesabaran, berarti dia pejuang kan. Berarti dia pemimpin gitu. Berarti dia orang yang hadir ya, di lingkungan sosial dan di peradaban manusianya. Nah, itu dia. Salamun alaikum tibtum. Kemudian yang kedua, salam malaikat itu di ayat Quran ada salamun alaikum tibtum fadkhuluha khalidin. Orang-orang yang diterima tobatnya. Ya, dan masuk surga dengan kekal. Nah, seperti itu. Terus salamnya siapa? Salamnya orang-orang beriman. Salam yang selalu kita baca di dalam bacaan at-tahiyat kita. Assalamu alayka ayyuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi shalihin. Jadi dalam benak iman kita tuh hadirkan ya bahwa kita ya termasuk ini yang diapresiasi. Jadi puji-pujian kita pada Allah SWT kembali kepada kita, diangkat derajat kita, diberi keutamaan, diberi karunia keutamaan, dipilih kita di antara ya umat manusia. Nah, seperti itu, mabrur namanya itu ya. Kemudian yang keempat ya, warasatul anbiya. Ya, pewaris risalah dakwah para anbiya. Nah, kenapa pewaris? Karena nabi kita adalah khatamun nabiyyin. Nabi penutup, gak ada nabi lagi. Sedangkan peradaban manusia membutuhkan dakwah ini. Ya, jadi mabrur itu ya adalah pewaris risalah dakwah ini, para pejuang itu kan. Dalam berbagai perannya dia. Dalam peran sebagai wali mursyid kalau bahasa Al-Qur'an itu ya, atau peran sebagai murabbi, peran juga sebagai tuh ya. Mujahid ya, atau imam muttaqin, atau ibadur rahman, auliya shalihin. Nah, itu dia. Nah, sekarang kita ada di mana nih? Ya. Ini kan kelihatan jadi kan sosok yang berubah ya. Ya. Dengan karunia mabrur itu. Dia ada di antara ini dia. Nah, itu. Kemudian yang keberapa? Yang kelima ya. Siapa mabrur itu? Orang beriman dan selalu istiqamah dalam ketakwaan. Ya. Artinya orang-orang yang bertawakal dan keyakinan kuat dan pasrah total. Jadi orang-orang yang mendapat ketika di atas itu tadi mendapat warisan ya, artinya dia menjalani tugas kenabian, menjalani tugas kerasulan, mewarisi.
Ya. Nah, ini kerja berat ini. Ya, yang tabiat dakwah itu adalah tulul tarik, umurnya apa? Jalannya panjang, melampaui usia kita gitu kan. Siqalul aba ya, apa bebannya berat. Ya, kasratul aqabat, ujiannya banyak gitu kan. Kemudian qillatul rijal pun pendukungnya sedikit. Nah, itu karakteristiknya. Sehingga membutuhkan keyakinan yang kuat dan kepasrahan yang total kepada Allah Subhanahu wa taala. Kan itu Nabi sallallahu alaihi wasallam selalu yang memanjatkan doa, atau bahkan dalam sumpah beliau mengatakan qasamun ya, bukan. Rasulullah bersumpah itu dengan apa? Walladzi nafsi biyadi. Walladzi nafsi biyadi. Demi zat yang menggenggam ya, jiwaku. Artinya menjalani misi dakwah ini, menjalani misi perjuangan ini benar-benar ya harus ya yakin ya adanya pertolongan ya, wa kana haqqan alaina nasrul mu'minin. Ada pertolongan Allah. Ya, karena berat luar biasa. Kalau dia nggak yakin bahwa Allah menolongnya, nggak akan sukses. Ya, kalau kita baca ayat ini kan ya banyak ayat-ayat tentang An-Nasr itu menjelaskan itu, yang menginspirasi dan seharusnya memotivasi kita dalam berjuang. Ya, ketika kita membaca ayat tentang kisah ya pertolongan Allah kepada para nabi, para aulia aja gitu, berupa mukjizat ya, karomah ya, mauna ya, kita jangan mengecualikan diri gitu kan ya, jangan mengecualikan diri dengan argumentasi oh dia kan nabi ya, wali, siapa kita gitu kan. Nah itu ya, apa namanya, pesimis ya. Wala tayasu mir rahmatillah, nggak boleh dilarang. Sukses setan dalam menggoda manusia itu, menggoda para pejuang itu ketika bisa menanamkan rasa apa nih, putus asa ini ya, nggak boleh. Karena kalau kita perhatikan ayat-ayatnya, ketika Allah menyatakan dengan firman-Nya inna, sesungguhnya kami, itu pakai taukid ya, inna, sesungguhnya kami, pakai taukid yang kedua lanang suruh, lamnya lam taukid itu, lanang suruh rusulana, sesungguhnya kami ya benar-benar pasti menolong rasul-rasul kami. Ayat ini nggak berhenti sampai sini, ada lanjutannya, walladzina amanu, dan orang-orang yang beriman. Nah, itu dia. Bahkan tadi ayat yang saya baca, wa kana haqqan alaina nasrul mu'minin, dan adalah menjadi kewajiban kami menolong orang-orang beriman. Ayatnya nggak mengatakan wa kana haqqan alaina nasrun nabiyyin atau nasrul mursalin. Allah mewajibkan dirinya menolong orang-orang yang beriman. Nah, jadi harus ada asa itu. Dan ternyata bukan pertolongan aja itu garansi yang Allah berikan. Dia harus yakin ya. Ada apa namanya? Tergantung situasi apa perjuangan itu sendiri. Kenapa kita perlu pertolongan? Karena memang ada musuh dari masa jin, masa manusia. Kita perlu pertolongannya. Ya. Yang kedua, kita perlu pembelaannya. Karena ada apa? Ada fitnah. Fitnah kepada pejuangnya, fitnah kepada agamanya. Gitu. Ada pembunuhan karakter. Sekarang hal yang biasa itu, ya kan? Nah, ini kita butuh pembelaan. Karena Nabi Yusuf juga difitnah, ya kan? Ini siapa lagi? Aisyah, ya, radhiyallahu anha juga difitnah. Ya. Kita butuh pembelaan. Namanya dikeluarkan dengan istilah ad-dawafi'. Nah, itu. Pertolongan, pembelaan, ya, dukungan. Nah, itu dia perlu juga dukungan. Karena seringkali ya kebenaran itu ketika menghadapi kebatilan dalam pertempuran itu gak banding secara personil, senjata, teknologi, media, gak banding. Jadi kalau dilakukan studi komparatif ya, kemampuan peluang menangnya ya gak mungkin gitu. Tapi ada ayat kok, at-ta'yid, namanya dukungan. Allah mendukung orang-orang beriman. Sampai segitunya itu ayat itu. Nah, ini harus kita miliki ya, karakter ini nih, ya. Ya, dan nanti kita ini lagi. Kemudian orang-orang yang mendekat diri kepada Allah dengan menyimpan ibadah fardunya dengan amal sunnah nawafil, semakin giat ya dalam ibadahnya. Baik ibadah yang fardu maupun yang nawafil.
Ya, karena dia memang sangat membutuhkan tadi untuk mengakses pertolongan, pembelaan, dukungan, perlindungan, ya, apalagi solusi jalan keluar, kemenangan. Ya. Ini membutuhkan tadi ibadah yang totalitas. Ya, tidak cukup dengan yang fardu, tapi disempurnakan juga dengan yang sunnah. Karena seluruh ya amal yang disyariatkan ya dalam rukun Islam itu ada sunnahnya ya. Salat ya ada sunnah, salat sunnah. Puasa Ramadan yang wajib ada sunnahnya. Apalagi zakat ya yang wajib tiap tahun atau tiap bulan ada juga sunnah sedekah. Haji ada sunnahnya, umrah. Nah syahadatnya apa ya sunnahnya? Ya bayat, berbaiat, ya, berjanji, gitu kan. Dalam rangka apa namanya meningkatkan, dalam rangka berkomitmen ya di atas jalan dakwah ini. Nah itu dia. Baik, lanjut. Kemudian, nah tadi dia hadir bukan secara kesolehan pribadinya saja, tapi dia hadir secara entitas sosialnya. Ya, menjadi kaum, ya, menjadi umat tentunya. Kuntum khairu ummatin wal takum minkum ummatun. Jadi dia tampil, hadir, eksis tidak secara personal individu, tapi dia tampil eksis secara sosial dan lingkungan. Ya, diungkapkan oleh ayat ini. Mayartadda minkum an dinihi fasawfa ya'tillah. Siapa yang lepas dari dinnya, dari agamanya, Allah akan menggantikan dengan kaum yang yuhibbuhum wa yuhibbuna. Adillatin 'alal mu'minin, 'izzatin 'alal kafirin. Ya. Yang lemah lembut kepada orang-orang beriman, bersikap tegas kepada orang-orang kafir, berjihad di jalan Allah dan tidak takut bercela orang-orang yang suka mencela. Nah, ketika terjadi situasi kelemahan ya umat ini ya, sehingga nggak ada semangat, nggak ada konsolidasi, nggak ada kekuatan, ya tetap aja ya Allah yang akan memenangkan. Di sini bahasanya yastabdil, Allah akan gantikan ya. Dan itu ini jadi ayat ini harus menjadi muhasabah kita. Jangan sampai kita menjadi umat yang diganti, tapi jadilah umat yang digantikan. Tentunya dengan melakukan konsolidasi personal, sosial dan lingkungan. Baik. Nah, sekarang karakter yang tadi itu bagaimana bisa kita miliki, bisa didapatkan ya, dalam pelaksanaan amaliyah hajinya. Nah, kita kalau merenungin ya, dari setiap rukun dan kewajiban haji ya, beberapanya ini ya kita akan dapati satu pelajaran ya, tazkirah. Sesungguhnya seluruh amaliyah ibadah kita di sana ada tazkirah ya, yang harus kita ambil manfaatnya. Yang pertama ya pelaksanaan ihram itu. Ihram itu artinya menggunakan 2 lembar kain putih tidak berjahit ya. Nah, ketika kita pakai ihram itu ya, jangan sekedar gerak fisik itu. Kenapa sih Allah mensyariatkan kita menggunakan ihram? Apa maksudnya gitu? Boleh mengambil pelajaran ya, dari amaliyah ibadah kita, malah bagus itu untuk menghasilkan kekhusyuan, tumakninah, untuk bisa istiqomah ya. Nah, kalau kita direnungkan ketika menggunakan ihram itu ya mengingatkan kita akan kematian. Ini yang diingat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, aksiru ya, perbanyaklah dzikra hazzamil lazzat ya. Perbanyaklah kalian mengingat pemutus kelezatan, itu kematian. Jadi banyak orang tersesat, banyak orang gagal ya dalam menjalani ya kehidupannya karena ya yang jadi orientasinya, tujuannya hanya dunia saja gitu kan. Ya, alhaqumut takasur hatta zurtumul maqabir. Ya, dia lupa ada kematian, dia lupa ya setelah kematian ada kehidupan lagi yang akhir. Wal akhiratu khairul laka minal ula. Kehidupan akhirat itu lebih baik ya, lebih besar daripada kehidupan dunia. Kul, katakanlah, mata'ud dunya qalil. Kesenangan hidup dunia itu kecil ya. Ini nasihat-nasihat tazkirah rabbaniyah yang semestinya menjadi renungan kita. Jadi ketika kita pakai pakaian ihram itu mengingat kita akan kematian. Ya, yang kedua, kalau kita udah ingat mati, maka kita akan ya menetapkan tujuan hidup yang pasti.
Ya. Kalau kita ingat mati, ya, oh ternyata ada kehidupan di masa kematian. Itu bagian dari roadmap, bagian dari perjalanan hidup ini. Ya, maka kita harus ya memiliki tujuan yang pasti, bukan sekedar kesenangan, kesuksesan dunia saja. Wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya wa ma lahum fil akhirati min khalaq. Orang yang mencari kesenangan, kebahagiaan dunia saja, dia nggak dapat apa-apa. Bahkan seluruh pencapaian ya, prestasi dunia itu jadi penyesalannya di yaumul akhir. Hendaknya kita menjadi orang-orang yang wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wabtaghi fi ma ataka Allah darul akhirah, maka carilah ya ke bahagian ya, kesenangan hidup akhirat. Wala tansa nasibaka minad. Jadi kalau orientasi itu, goal itu, tujuan itu harus akhirat. Dunia ya target aja. Ya. Target aja dunia. Wala tansa nasibaka minad. Jangan dilupakan. Maka itu Nabi sallallahu alaihi wasallam menasihati kita, kun fid dunya ghariban aw abirus sabil. Jadilah kamu ya hidup di dunia itu seperti orang asing. Ya. Orang asing seperti kita pelancong lah ya. Pergi kita kemana-mana aja pasti kita akan kembali kan ke negara kita, ke negeri kita, ke rumah kita. Ya, orang namanya orang asing. Yang kedua, au abirus sabil, sebagai musafir. Ya itu dia. Ya, ini nasihat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, Nabi menasihatkan pada kita ya, malil kayyis, siapakah orang cerdas itu? Rasul bertanya kepada para sahabat, para sahabat menjawab, Allah wa Rasulullah a'lam. Maka dijawab Rasulullah, al-kayyisu adalah mandana nafsahu, ya, orang-orang yang cerdas mengelola hawa nafsu dunia, wa amila lima ba'dal maut, ya, kemudian menyiapkan bekal hari akhiratnya. Itu al-kayyis. Jadi inilah ya pelajaran-pelajaran ya, yang apa ya istilahnya mengesan ya di akal pikiran selama ketika menjalani peristiwa, kejadian, aktivitas berikhram ini, ya kan? Gitu. Ya, mengesan di akal pikirannya, mengesan di hati perasaannya, mengesan di jiwa penghayatannya. Nah, jadilah tuh ya hikmah ya dalam kehidupannya. Maka inilah yang akan membuat dia bisa istiqomah ya, dan insyaallah husnul khatimah ya. Maka Allah SWT mengingatkan kita dengan firman-Nya, ya kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan mati, dan sesungguhnya pada hari kiamat sajalah disempurnakan pahalamu. Ya, jadi apa saja perbuatan kita, amal kita, aktivitas kita itu ya akan dibalas ya secara sempurna ya nanti di yaumul akhir. Karena itu kita harus berhitung, berhati-hati ya kan menjalani kehidupan dunia ini. Faman zuhsiha 'anil nar, barang siapa dijauhkan dari neraka, wa udkhilal jannah, dan dimasukkan ke dalam surga, faqad faza, maka sungguh ia telah beruntung. Jadi kalau kita sudah menetapkan goal kita adalah yaumul akhir ya, indikator suksesnya itu adalah dibebaskan, dijauhkan dari neraka, dimasukkan ke surga. Itu dia goalnya. Ya sesuai doa kita ya, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Kehidupan dunia itu tidak lain hanyalah kesenangan yang memperdayakan. Jadi sampai kita terpedaya ya, terhina ya, kemudian menyesal ya. Nah, ini nasihat Allah dan Rasulnya harus kita perhatikan. Yang berikutnya adalah ya armuna ya, wukuf di Arafah, hari Arafah, mu'nya Muzdalifah, mabit di Muzdalifah dan Mina. Pada peristiwa kejadian ya di armuna ini ya, nasihat yang harus yang bisa kita dapati ya, itu mengingatkan kita ya untuk selalu zikrullah ya, muhasabah, evaluasi diri, dan taubat ya. Ini dia. Ini ya, memang ketika haji, ketika di Armuna, suasana zikirnya, suasana muhasabah, taubat itu memang terkondisi gitu ya. Tapi amaliyah ini bisa kita hadirkan ya, dalam keseharian kita ya, di tengah malam kita
di pertigaan malam terakhir ya, kita bisa melakukan ini. Nah, cuman ketika ada syariat di wukuf di Arafah, mabit di Muslimina, ya aktivitas zikirnya, muasabahnya itu lebih ini. Ibaratnya kalau kita ada di daerah yang apa ya, sinyalnya itu kuat gitu ya. Nah, itu momentumnya jadi. Ya, kalau di sini mungkin ya, nggak full, setengahnya kali gitu. Ya. Nah, jadi inilah kita tazkirah yang bisa diambil, yang mesan dalam akal hati dan jiwa kita saat ya lagi di Armona itu ya, itu mengingat kita untuk selalu berzikir, bermuhasabah dan bertaubat. Ya, targetnya apa tadi? Mengokohkan hati dengan rasa takut kepada Allah. Jadi zikir itu tidak sekedar zikir lisan, ya. Tidak sekedar membaca atau menyebut-nyebut. Berzikir itu juga dengan zikir akliyah namanya. Zikir akliyah itu mengaktifasi akal pikiran dengan metodologi tafakkur namanya. Nah, bagaimana tafakur kita itu ya menghasilkan output rasa takut seperti yang diungkap oleh Allah dalam ayatnya, innama yakhsyallahu min ibadihi al-ulama. Sesungguhnya orang-orang yang takut kepada Allah itu adalah orang-orang yang ulama. Orang-orang ulama itu adalah orang-orang yang tafakur, yang berzikir dengan akal pikirannya. Bagaimana sih bertafakur itu, berzikir dengan akal pikiran? Dengan melihat apa yang dilihat ya ayat-ayatnya ciptaan Allah ini ya. Ayat-ayatnya ayat-ayat kauliyah maupun ayat kauniyah. Lihat apa yang dilihat, kesempurnaannya alladzi ahsana kulla syai'in khalaqah ya, dialah Allah yang menciptakan segala sesuatu sempurna. Lihat kesempurnaannya, lalu lihat keindahannya, lihat apalagi keserasiannya, keseimbangannya, kemanfaatannya. Masya Allah, lihat itu semuanya, menghasilkan ilmu, ya kan? Itu dia. Jadi sederhana ya, tafakur melihat baik dengan mata kepala itu mata batin ya. Mata kepalanya ya kita melihat aspek-aspek zahirnya, fisiknya ya, materialnya. Mata batin ya dengan akal pikiran kita lihat ya, apa istilahnya, indikasi-indikasi variabel-variabel yang menjelaskan kesempurnaan ya, keindahan, keseimbangan, keteraturan, keserasian, kemanfaatan dan seterusnya. Ya, afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat wa ilas samai kaifa rufi'at wa ilal jibali kaifa nusibat wa ilal ardi kaifa sutihat. Nah, itu banyak ayat-ayat ya, yang apa namanya, mendorong kita untuk berzikir dengan akal pikiran kita. Ya, maka akan menghasilkan ya apa namanya, rasa takut ya, ketika melihat ya keberadaan diri di semesta yang besar luas ini, betapa kecilnya kita ya. Rasa takut harus muncul ya, takut kepada Allah, takut dengan hisabnya, takut dengan nerakanya. Hadirkan itu ya, orang-orang yang takut kepada Allah, Masya Allah ya, itu udah merupakan keistimewaan, maka dia akan merasa selalu bersama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, menghiasi hati dengan rasa cinta pada Allah Ta'ala ya, perhatikan ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah Ta'ala ya. Kalau yang pertama tadi membangun koneksi namanya hubungan, yang kedua ini membangun interaksi dengan cinta, koneksi dengan takut ya. Nah, rasa cinta itu dihasilkan dari zikir qalbiyah namanya, zikir qalbi, zikir hati ya, dengan metode tadabbur namanya ya. Prakteknya gimana sih bertadabbur itu? Rasakan ya, apa, syukuri nikmat pendengaran Allah berikan itu. Jadi kalau kita baca Al-Quran ya, seakan-akan kita rasakan bagaimana merasakan ayat tanzilum mir rabbil alamin nazala bihi ruhul amin ala qalbika litakuna minal munzirin bilisanin arabiyyin mubin. Nah, itu menjelaskan ya, proses turunnya Al-Quran. Quran itu diturunkan dari Rabbul Alamin, nazala bihi ruhul amin, dari Rabbnya, pencipta, pemilik, penjaga, pemelihara alam semesta ini ya, disampaikan ya, dibawa oleh Ruhul Amin, malaikat Jibril, nazala bihi ruhul amin ala qalbika, dalam hatimu ya. Jadi untuk merasakan suasana turunnya Al-Quran, ketika kita baca Al-Quran ya, lakukan zikir qalbiyah ya. Apa zikir qalbiyah itu? Mendengar. Kalau zikir tadi akliyah, melihat ya,
Kalau zikir qalbiyah mendengar. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Dengar, fadkuruni adkurkum. Alhamdulillahi rabbil alamin. Dengar, hamidani abdi. Allah menjawab bacaan Quran kita, bacaan Al-Fatihah kita. Hamidani abdi, hambaku memujiku. Maka jiwa kita kemudian menyambut lagi dengan pujian Rabbana lakal hamd hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Ya, segala puji bagi Allah, pujian yang banyak. Rabbana lakal hamd hamdan katsiran thayyiban, yang baik, mubarakan fi, penuh keberkahan di dalamnya. Itu namanya. Nah, yang ketiga adalah ya, nanti kalau kita udah terbiasa mendengar Iqra, bacalah. Ya sekarang kan Allah bicara sama kita gitu. Iqra, bacalah. Aqimus shalah, tegakkan salat, itu perintah. Allah ngajak bicara pada kita. Jadi ketika membaca itu, ya hadirkan tuh, ya zikir qalbiyah. Seakan-akan kita ya mendengar kalamnya, mendengar firman-Nya, berbicara dengannya. Itu namanya zikir qalbiyah, tadabbur, ya. Itu. Nanti banyak ya ayat-ayat yang seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah menyinari hati dengan rasa ridha. Ya. Kokoh kuat hati dengan rasa takut, ya. Menghiasi hati dengan rasa cinta, menyerah hati dengan rasa ridho kepada Allah Azza wa Jalla. Nah, ini puncak iman nih, ya. Kalau kita diberi karunia ridho, ya, dengan takdirnya. Orang yang ridho, ya, dia bisa tawakal. Kalau yang tawakal terjamin. Ini tawakkaltu 'ala Allah Rabbi wa Rabbikum ma min dabbatin illa huwa ahidun binasiyatiha inna rabbi 'ala siratim mustaqim. Pasti dia terbimbing, terjaga, tertolong. Ya, orang-orang yang dikaruniai rasa ridho. Bagaimana kita bisa mendapatkan karunia ridho pada Allah Subhanahu wa taala? Zikir dengan jiwa kita. Namanya zikir nafsiyah. Jadi ada zikir lisan, ada zikir akal, zikir hati, zikir jiwa. Bagaimana zikir jiwa itu? Ya, itu udah suasana batin, suasana ruhani, ya, yang muncul. Yang apa Allah ungkapkan dalam firman-Nya itu, wa idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Ketika disebut asma Allah, bergetar hatinya. Siapa yang menyebut? Ya Allah sendiri. Ya, karena dia merasa ketemu, merasa apa bersama, beramal dengannya, ya. Gitu. Wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatum imana. Jika dibacakan ayatnya bertambah imannya. Jadi ada rasa. Jadi kalau rasa hati itu ya tadi apa namanya takut, ya cinta, ridho. Nanti di jiwa itu ya wujudnya adalah ya bagaimana dia mampu mengendalikan hawa nafsunya, ya mengendalikan jiwanya. Ya, rasa jiwa itu kan rasa hidup dan mati, ya sakit dan sehat, ya apalagi ya kenyang, lapar, itu rasa-rasa jiwa. Orang yang ridho pada Allah Subhanahu wa taala, dia enggak mengkhawatiri dirinya, enggak mengkhawatiri rezekinya. Dia ada dalam jaminan, dalam ketentuan dan ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Maka apapun yang dihadapi, ya, apakah kesulitan, dia bisa bersabar. Ketika dia mendapati karunia, kemudahan, rezeki, dia bisa bersyukur. Inilah yang dipuji oleh Rasulullah SAW dengan hadisnya, ajaban li amril mu'min. Sungguh ajib urusan orang beriman itu. Karena apa? Inna amrohu kullahu khairullah. Ya, situasi kondisinya yang dihadapi baik-baik saja. Jika diberi nikmat, dia bisa bersyukur. Jika mendapat kesulitan, dia bisa bersabar. Nah, ini maka itu ya ini yang penting harus kita pahamkan, ya. Kemudian muhasabah. Ini kalau kita renungkan doa Sayyidul Istighfar, ini sangat menggelitik, ya, sangat mengesan, ya, sampai ke jiwa tuh. Ya, jadi kalau baca Sayyidul Istighfar itu zikirnya udah komplit tuh. Kayak kita membaca suratul Al-Ikhlas tuh. Itu baca Al-Fatihah, membaca surah Al-Ikhlas, itu zikirnya udah komplit tuh. Qul huwallahu ahad itu udah di lisan dan akal pikiran. Ya, Allahus Samad, ya, itu udah di hati. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan, udah di jiwa. Nah, doa istighfar begitu juga, maka dikatakan sayyidul istighfar. Allahumma anta rabbi, ya Allah engkau Rabbku, la ilaha illa anta, tidak ada ilah, tiada yang aku
takuti, aku cintai, aku ridho kepadanya, kecuali engkau pada engkau saja ya Allah, ya kan? Udah meliputi semuanya. La ilaha illa anta khalaqtani, engkau yang menciptakan diriku, wa ana abduka, maka aku adalah hambamu. Jadi ketika mengatakan aku anta rabbi dan wa ana abduka itu klop itu. Ketika kita mengatakan pengakuan anta rabbi, engkau lah penciptaku. Rabb itu kan yang menciptakan. Engkau adalah penciptaku, pemilikku, penjagaku, pemeliharaku, ya. Semua makna asmaul husna ada di makna ar-rabb itu. Anta rabbi. La ilaha illa anta, ya. Itu apa namanya? Mengambil positioning keyakinan sempurna. La ilaha illa anta. Makanya ya zikirnya istighfarnya Nabi Yunus itu menjadi apa namanya? Ismul azam tuh. Yang berdoa menggunakan ismul azam pasti dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka walaupun situasi kondisi dihadapi oleh Nabi Yunus, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin, ya, berada dalam kegelapan yang berlipat-lipat, ya, dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada 3 kegelapan, ya. Kegelapan di dalam perut ikan, ya, keluar dari perut ikan di tengah lautan, di dalam laut gelap, ya, di tengah malam gelap. Ya, kegelapan akal pikiran, kegelapan di hati, perasaan, ya, kegelapan di jiwa, itu dibuka semua oleh Allah Subhanahu wa taala. Bacain. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. La ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. Subhanallah. Yang nanti coba dicari silver ini, kemudian direnungkan, ya, dengan akal dan hati dan jiwa. Jadi percepat, kemudian tawaf dan sa'i itu berjalan kaki 7 putaran mengelilingi Ka'bah, berjalan cepat dari Bukit Safa ke Marwah. Ini mengingatkan kita apa? Agar kita istiqomah dalam ibadah. Kalau kita punya ekspektasi, punya harapan, punya hajat, keinginan, menginginkan kemuliaan, keterpilihan, ya, maka istiqomah. Istiqomah, ya. Nah, kemudian kedua, ya, orang yang istiqomah disirikan tadi, ya, geraknya selalu semangat, ya, mutaharrik, kemudian teratur, munazzaman, serasi, mutarabitan, dan seimbang. Ini kalau kita perhatikan gerak tawaf itu pasti ada ini, ada semangat, ya. Ya, walaupun penuh sesak, ya, nggak bisa jalan gitu kan, merapat, ya, berkeringat gitu kan, tetap, ya, 7 kali putaran udah wajib itu semangat, ya kan. Walaupun semangat itu ada keteraturan, gerakannya luar biasa. Nanti gerakan di Ka'bah itu persis sama dengan gerakan di alam semesta ini, dan gerakan di dalam diri kita ini, gerak udara, gerak air, gerak apa lagi, ya, gerak organ tuh. Itu gerakan-gerakan yang mencirikan ini, mutaharrik, munazzaman, mutarabitan, mutawazzinan, ya. Jadi orang Haji Mabrur itu memiliki ini, semangat ini, ya, karakter ini dalam semua urusannya. Kemudian gerakannya gerakan, ya, tidak sekedar gerak sendiri, gerak rotasi. Ini akan menghasilkan kesalahan pribadi, tapi gerak, ya, sosial lingkungan, revolusi namanya, ya kan? Kalau kita belajar apa di alam semesta ada gerak rotasi, gerak bumi, rotasi planet-planet yang lain. Tapi ada gerak, ya, revolusi namanya, gerak sistemik, gerak tatanan, gerak bersama. Ya, ketika gerak sendiri, kemanfaatan bagi diri sendiri, kesalahan pribadi. Kalau gerak apa bersama, itu udah memberi manfaat, ada share di situ kan, share kebaikan, share kekuatan. Bagaimana agar prinsip ini nih, keteraturan, ya, prinsip mutaharrik, ya, aktivitas yang berjalan terus menerus, ya, yang teratur, yang serasi, yang seimbang itu, ya, terjadi, ya. Maka di sini membutuhkan, ya, kebersamaan. Nah, kemudian, ya, sebagaimana yang dikatakan oleh Nabi, ya, khairun nas anfa'um linas khairukum ahsanukum khuluqa. Nah, seperti itu, ya. 2 slide lagi. Kemudian jamarat itu melontar jumrah dengan 7 batu kecil ke tiang Aqabah, Wusta, dan Ula. Jamarat itu adalah simbol pengaruh setan. Ya, jadi yang saya ingat, ya, ketika jumrah itu apa? Itu mengingatkan kita tentang adanya musuh yang nyata dari yaitu setan dari bangsa jin dan manusia. Inna syaitana lakum aduun, setan itu musuh kamu yang nyata. Fattahidu aduwa, maka ambil ini jadi musuh. Jangan jadi idola, jangan jadi teman, jangan jadi pemimpin, jangan, ya, karena Allah udah menetapkan, ya, dalam skenario nya, ya,
Kata Allah ya, hidup dunia sandiwara, Allah yang skenario-nya. Setan itu musuh kamu, maka jadikan musuh. Setan itu ya bisa sosok jin dan sosok manusia. Wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin, dan demikianlah kami jadikan musuh bagi para nabi itu setan dari bangsa jin dan manusia. Maka itu kita harus waspada ya, menjauhi sifat perbuatan setan, jangan terpengaruh dengan tipu dayanya, tidak menjadikan sosok setan sebagai idola, pemimpin atau teman setia. Selalu berlindung kepada Allah dari pengaruh godaan tipu daya setan yang terlaknat. Ya, nanti di yaumul akhir nanti itu ya setan nggak mau disalahin tuh. Gara-gara kamu nih aku jadi masuk neraka gitu kan. Dia nggak mau disalahin. Emang dia menjalani tugas juga kan. Ya kan, dia hanya mempengaruhi, menggoda. Dan Allah juga udah mengingatkan setan musuh. Berhati-hatilah gitu kan. Nah, cuman yang kita nggak selalu setan itu di luar diri kita ya. Kita harus pahamkan ya. Soal setan itu kan bisa bangsa jin, bisa bangsa manusia. Kalau ada Quran mengatakan syayatinal jinni wal insi, ya, setan dari bangsa jin dan manusia, berarti diri kita berpotensi dan berpeluang jadi setan. Ya kan? Kan begitu mampu mukhalafah. Karena itu siapa sih sosok setan dari bangsa manusia itu? Kita bisa melihat ya dari beberapa sosok yang diungkap dalam banyak ayat. Contohnya misalnya orang-orang yang bodoh dan zalim. Ada di ayat inna aradnal amanata, sesungguhnya kami telah menawarkan kepada amanah kepada inna aradnal amanata 'ala samawati wal ardi fa abaina ay yahmilha. Kami tawarkan aman kepada gunung, kepada bumi, ya, kepada langit gitu kan. Tapi mereka amanah tapi mereka enggak sanggup. Fa abaina ay yahmilha wa ashfaqna minha, maka aku pikulkan amanah itu kepada pundak manusia. Nah, jadi ini kehormatan, ini kemuliaan, ini keistimewaan kita diciptakan Allah ya dengan amanah yang besar, dengan karunia amanah yang besar. Tapi ya akan gagal ketika innahu kana zaluman jahula. Maka setan ya dapat ini tuh, dapat dapat peluang ya, bagaimana membuat manusia gagal, tersesat ya, buat dia jadi jahil, buat dia jadi zalim gitu loh. Ya. Sama juga ya di ayat lalai dan fasik ya, yang Allah katakan walaqad dara'na li jahannam katsiran minal jinni wal insi. Itu orang-orang yang lalai, orang-orang yang kalau udah lalai pasti fasik ya. Dan ini meningkat nih ya, seperti orbit gitu. Kalau udah lalai fasik maka jadi munafik dan kafir dan bahkan musyrik, naudzubillah. Nah gitu ya. Tapi sesungguhnya ada jaminan dari Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya iblis tidak kuasa atas hamba-hambaku kecuali mereka yang mengikutimu, itu kan. Yaitu orang-orang yang sesat. Sesungguhnya dan sungguh jahanam itu benar-benar tempat yang dijanjikan untuk mereka. Ini yang menarik nih. Jahanam itu mempunyai 7 pintu. Setiap pintu telah ditetapkan untuk golongan tertentu dari mereka. 7 pintu itu ini nih. Jadi kita harus waspada ya. Kita evaluasi diri kita ya. Apakah ada nih sifat-sifat karakter ya atau nama-nama ini nih ya, hati-hati. Oke, terakhir ya bagaimana ini boleh ditulis nih. Ini adalah arba'in ya. Kita sholat 40 waktu dan itikaf di masjid. Ini mengingat kita kepada Rasulullah, keluarga dan para sahabatnya. Mencintai Rasulullah lebih dari cinta kita kepada yang lain, bahkan pada cinta diri sendiri. Karena Rasulullah mengingatkan anta itu masing-masing orang itu akan bersama orang yang dicintainya nanti di yaumul akhir. Pada di yaumul akhir di masyarakat nanti kita mencari sosok Nabi SAW. Semua membutuhkan menghajati syafaatnya. Karena itu harus ya kita hadirkan cinta yang sempurna kepada Nabi SAW. Dan Allah juga sudah mengingatkan kalau kamu cinta padaku ikuti Nabi SAW. Karena itu hendaknya kita menjadi orang-orang yang senang, hobi ya, berzikir, berdoa, salawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, mungkin demikian aja. Ya, mudah-mudahan bermanfaat. Semoga kita terinspirasi untuk mendapatkan haji mabrur sekalipun belum melaksanakan manasiknya. Ya, tapi pesan-pesannya, tazkirahnya mendapatkan. Aku qouli hadza fa astaghfirullahal azim li wa lakum wa ma taufiqi illa billah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.